memsolidkan lead mereka dengan 2-0 atau teman-teman dari Blacklist kali ini mereka akan menyamakan kedudukan. Oke, seperti apa eksekusinya dengan Arlot Rom sekarang yang akan digunakan oleh Owen. Ini bakal ada tipikal gameplay yang berbeda lagi ya? Yes, dan entah kenapa aku ngeliatnya ini lebih ke arah teamfight rapat centric. Jadi siapapun yang main ke arah jungle, wah ini sebenarnya dari dua belah tim juga bakal sangat-sangat menguntungkan sih. Tinggal bagaimana early laning phase-nya menjalankan untuk di game kali ini yang bisa sedikit menentukan juga ke depannya bakal seperti apa. Ini yang kalau aku ngeliat juga bahkan sebenarnya teman-teman dari AP Brand mereka butuh level 4 untuk lebih aktif lagi. Jadi untuk turtle yang pertama nih aku pengen lihat nih mereka eksekusinya apakah mereka kontes atau mereka cari 4 dulu baru mau bener-bener kontes team fight. Oke, dan dari segi emblemnya juga ya? Iya. Kalau 4 kita quantum. Iya, 4 quantum charge di tangan dari Blacklist ya. Ada kemungkinan mereka ingin coba untuk setup kiting mungkin, tapi kalau kita ngeliat dari AP Brand justru Brave Smite loh di tangan dari Kyle TZ. Bukan ngambil ke arah quantum, bukan ngambil ke arah konklusif. Jadi lebih ke arah bagaimana regenerasi power bisa dia terima. Teamfight prolong mungkin dari kedua belah tim, tapi dari segi itemization gak terlalu banyak perbedaan untuk sekarang. Tapi dengan adanya dua latar jerkin, Dominance Ice untuk item pertama kah untuk Edward? Kita lihat tentunya masih peretelannya aja, belum ada yang terlihat, belum terlalu signifikan juga tentunya. Kita ngeliat nih setup turtle yang pertama dan ini sesuai ekspektasi aku nih. Teman-teman dari AP Brand mereka cukup kayak ngandelin Final Slash, ngandelin dari Netherrealm, mereka butuh 4. Mereka akan lebih pasif daripada Blacklist yang Matilda level 2 kuat. Edith terutama juga level 2 kuat. Jadi mereka mungkin akan lebih unggul dari setup untuk turtle yang pertama. Yap, dan pertemuan antara Oheb dan Super Marco ini masih dengan matchup yang sama ya, antara Cloud dan juga One. Tapi kelihatan kali ini dari Oheb berhasil untuk sedikit ngasih pressure juga sehingga Super Marco harus membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain Turtle sudah mulai di setup terlebih dahulu oleh teman-teman dari AP Brand. Tapi munculnya Sensui bakal coba untuk mengkontes besar-besaran, tapi Flaptizi mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh Blacklist International. Tapi Kaltizi mencoba untuk mundur perlahan-lahan pula dan ternyata Turtle mencoba untuk di take over oleh Blacklist International. Ogwen sudah mulai hadir kembali 4 versus 4 dan the pressure retribution is on point from Kaltizi. Berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Ini AP Brand bener-bener tahu cara ngedistract, cara buying time dan itu yang terjadi. Teman-teman dari Blacklist mereka sibuk sama siapa? Flaptizi, satu-satunya hero yang bisa ngedistract. Kuat level 2, nggak perlu level 4 di mana teman-temannya mereka take time, butuh waktu dulu dan itu yang terjadi. Appraisal's Wrath-nya sudah online, langsung di commit begitu saja dan turtle yang pertama jatuh ke tangan AP Brand. Bahkan tadi kita bisa melihat bahwa dari Ogun pun ngambil sedikit risk ya, dia memaksakan untuk masuk ke dalam teamfight walaupun belum level 4. Untuk ngejar ke arah backline dan itu udah ngebuat Blacklist juga udah mulai kehilangan fokus ya lah. Pada akhirnya satu Appraisal's Wrath langsung nge-finish off Turtle untuk AP Brand. Tapi lihat Ogwen ini udah mulai screening balik pergerakan dari Renegade ya. Tadi dia di lingkarin pakai Circling Eagle juga dia diem aja. Iya, udah lebih pede tentunya dengan Final Slash dan Yep. Kita datang. Tapi Yue bakal coba untuk langsung melarikan diri dengan sebuah flicker yang tertrigger. Sedangkan KLTZ memimpin jalannya rotasi ke arah top lane karena mereka tahu dari Oheb yang nantinya bakal jadi tulang punggung dari segi damage juga. Hampir banget tadi kena, ada sedikit tahun, namun kalau kita lihat dari segi itemization, ada sedikit perbedaan antara gold laner tapi nggak terlalu masif lah perbedaannya. Karena sejauh ini rotasi pun ke arah atas, itu masih belum menghasilkan kill point. Bahkan jangankan kill point, first blood pun masih belum terpecahkan loh untuk di menit keempat sekarang. Dan udah banyak fight ya? Ya, sangat-sangat pasif bisa dibilang ya kedua tim ini. Tidak, yang game yang pertama juga AP Brand yang lebih proaktif mendapatkan kill sampai telur pecah baru menit berapa kan? Untuk game yang kedua cukup berbeda. AP Brand lebih kuat di mid room. Ada setupan di atas. Ya, Oheb ya bakal coba untuk ditarget. Blazing Duet gagal untuk bisa menyelamatkan Giri. Dan satu lagi, First Blood berhasil untuk diamankan oleh Kaltizi. Dan dalam diaktifkan, Circling Eagle mencoba untuk menabrakkan diri terhadap seorang Kaltizi. Namun 3 dan bahkan 4 pemain dari AP Brand yang sudah siap siaga berpuas saja dengan menumbangkan Oheb karena setupnya menuju ke arah Turtle. Iya, mereka nggak terlalu serakah, mereka udah dapat satu, tarik dulu dan mengetahui juga ada netral objektif muncul di Land of Dawn. Mereka pun sudah mengganti fokus mereka untuk melakukan kontes. Dan di sisi lain juga Flaptizi-nya lagi split push ya, dan pergerakan sudah mulai terlihat. Edward-nya dipanggil lagi guiding win save the day, namun dengan adanya satu buah pergerakan retribution, Kaltizi again berhasil untuk bisa memenangkan objektifnya, namun Ogwen
nyawa yang dibayarkan oleh AP Brand. Oh, Blacklist mereka tampaknya tidak mau nyerah. Mereka tidak mau memberikan Turtle secara cuma-cuma. Turtle untuk kill. Ini masih menurut aku ya, ngeliat dari rotasinya sekarang malah dipegang oleh Blacklist. Tuker turret atas dan bawah. Sebentar, Super Marco masih aman-aman aja walaupun udah rotasi. Tapi udah mulai kelihatan ya sebenarnya pattern dari AP Brand dari game pertama. Mereka nekenin ke arah OHP terlebih dahulu supaya damage potensial dari gold laner mereka itu bisa maksimal. Dan bahkan tadi kita bisa melihat juga bahwa pertukaran antara Turtle dan juga Ogwen menurutku ya ini masih sedikit diuntungkan lah untuk teman-teman dari AP Brand. Apalagi secara diam-diam di arah bottom lane karena sudah menghilang juga. Jadi seenggaknya walaupun di arah top lane Super Marco kehilangan teritorial ya, di bawah pun juga demikian. Dan bahkan masih ngelit di angka 300 gold dengan sudah memegang ke arah Corrosion side. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah dari Edward terlebih dahulu dengan editnya ternyata Dreadnought Armor dan juga Black Ice Shield. Jadi item pertamanya full fokus ke arah physical defense untuk menghantam Super Marco dan juga Ogwen. Oke, tapi ya Guiding Win ini lagi-lagi jadi PR banget ya berkali-kali. Tadi udah mau diinisiasi ternyata bisa diselamatin. Cuman kalau berbicara tentang problem teamfight-nya juga ini bisa dijawab dengan adanya NetherRealm yang di-copy dari Yue. Ya itu yang akan nambah-nambah bumbu lagi. Dan Purple Buff invasi tampaknya. Berhasil untuk dicuri. Karena Sensui yang kali ini bakal coba untuk ditarget. Final Slash sudah mulai terbuka. Circling Eagle NetherRealm sudah mulai diaktifkan. Tapi Sensui-nya terjebak. Ada lagi NetherRealm ternyata yang sudah dicuri oleh Yue yang menyelamatkan nyawa dari seorang Sensui. Tapi Blazing Duet hadir dari seorang OHP. HP-nya gak banyak lagi dan dipaksa untuk mundur perlahan-lahan. Dan AP Brand membuat dari Blacklist International kembali harus mundur. Team fight besar kali pertama 5 lawan 5 dan bahkan AP Brand. Mereka mengetahui beberapa player dari Blacklist International Recall, kita pressure lane-nya. Iya, tapi peperangan gak berhenti karena lihat Hoheb-nya pun berhasil dihilangkan walaupun Flaptezi bakal cepat dibayarkan nyawanya, dibalikan keadaan dan lihat double kill. Hadir ada seorang Edward dan cukup berpuas. Ini menjadi bayaran atas outer turret yang hilang. Edward dengan editnya berhasil mendapatkan 2 buah point kill dan bahkan mereka melihat ada netral objective di Land of Dawn dan mereka mulai mengganti fokus ke arah netral objective tersebut. Ya dan bahkan dengan adanya Flaptezi yang tumbang tadi dan View juga tadi sempat tumbang gitu loh. Tapi balik lagi menurutku ini inhibitor tadi hilang gede banget loh tadi di arah outer sana, depan sana dan ngebuat Blacklist lumayan tertekan. Ya, tapi AP Brand mereka bakal coba untuk kontes lagi. Di mana Edwardnya harus merasakan kesakitan di depan sana. Dan Kaltizi berhasil untuk men-take over di mana menjadi perfect turtle untuk Kaltizi. Tanpa adanya gangguan yang cukup berarti karena ternyata AP Brand udah sigap. Gila ini The Hive, lebah, sang lebah. Mereka menunjukkan mereka nggak mau kalah. Menit ke-8 ini udah masuk mid game by the way. Dimana mereka sedikit win, 1,5 gold dan lihat mulai struktur atas bawahnya bisa dibilang udah ompong dan itu yang membuat ruang gerak teman-teman dari Blacklist kecil. Cuman kita harus akui juga, lihat bagaimana untuk head to head antar XP lane ini ada perbedaan masif di angka goldnya dan lagi Flaptezi dengan item ofensifnya yang menggunakan item defense sejauh ini baru Arlott dan juga Freden saja sudah. Namun faktanya kalau kita ngeliat dari pergerakan AP Brand, mereka lah yang lebih menguasai teritorial Blacklist dibandingkan Blacklist menguasai teritorial dari AP Brand. Dari segi target yang didapat oleh Blacklist, itu adalah hasil dari mereka melakukan split. Bukan karena ada momentum yang lumayan besar. Jadi secara teori AP Brand masih megang kecuali kalau sampai nanti ada momen di mana Yue lagi bukan Netherrealm setelah View keluar, nah itu baru menjadi suatu hal yang cukup membahayakan bagi AP Brand. Saya kaget ada barongsai tadi. Membahayakan juga sih itu yang di bawah barusan, cuman ya sedikit mengagetkan, mirip Yuzong tapi ternyata bukan. Oh ada fight tampaknya di area river. Iya, efek sound yang membuat Rene J kali ini harus terpaksa mengeluarkan Circling Eagle untuk defensif terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi ini PR buat bisa numbangin Kaltizi-nya juga berat banget loh. Ini belum tumbang sama sekali masalahnya. Yang jagain dia banyak soalnya. Ogwen pun secara nggak langsung bisa jagain lewat sisi. Belum juga kita hitung dengan adanya NetherRealm dan ingat 3 fighter di tengah dari AP Brand. Iya, yang bisa nyicil nge-push dari OHEB ya nanti ya. Iya. Cuman ya butuh banget item nantinya. Ya masih menunggu juga power spike tentunya dari sisi OHEB yang sudah mengamankan Golden Staff. 2 item sudah diamankan yang bisa dibilang oke, bisa fight tapi belum maksimal. Dan itu yang mungkin lagi ditunggu oleh Blacklist International openingnya dan lihat purple buff invasi lagi dan lagi. Yap, dan ternyata ada Retribution juga yang ternyata berhasil untuk dikeluarkan. Tapi NetherRealm dibalas lagi dengan NetherRealm. Fight jangka panjang sudah mulai terlakukan juga bagaimana Kaltizi-nya menahan damage. Tapi Emperor Rank ternyata memberikan damage optimal yang begitu menyakitkan. Dan crossbow tank mengudara Rene J. Tidak bisa kemana-mana karena
ini match untuk mundur. Super Marco diberi 1-1 lagi dan tentunya dia akan memberikan performa terbaiknya. Dan lihat, oh my god. Final Slash kombinasi dengan Ogwen tadi menggunakan view maksudnya. Berhasil memukul mundur dari OHEB. Ya. Dan bahkan Solo tadi Lord. balik lagi ya, tadi di early game aku sudah katakan, siapapun yang main di area jungle ini bakalan diuntungkan. Dan bahkan tadi kita melihat bahwa AP Brand menang ya, karena balik lagi mereka punya teritorial, mereka punya gold league. Itu yang ngebuat mereka akhirnya punya chance yang lebih besar lagi untuk menang. Apalagi Yue yang ngebuka Netherrealm duluan. Wah, itu udah menjadi sangat-sangat bertanda bagi Super Marco. Oke, tunggu durasi habis, lalu saya terbang. Tapi Dan emang di bener saat ya, terbang langsung hilang semua. kalau ada dua sumber damage atau sumber ultimate yang gede ya, kayak Minion Fury, kayak Netherrealm, itu siapa yang tahan, itu biasanya menang tuh. Iya, iya. Sabar dulu. Iya ya, timingnya ya. Maksudnya kalau yang dibuka duluan biasanya lebih kalah dalam fight. Dan terlihat ini juga AP Brand faktornya juga goldnya sih 7.000 tadi mungkin 5.000. Itu tentunya perbedaan gold yang cukup signifikan. Ya, dan bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu ya dari 3 lane push yang akan dimaksimalkan oleh AP Brand. Lordnya udah mulai masuk, namun Sensui kali ini harus mundur terlebih dahulu. Masih ada Mortal Coil, Super Marco tercicil dari segi HP-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini Renegade juga dengan Circling Eagle melakukan sedikit kiting, mencoba untuk memberikan damage output. Tapi AP Brand mereka bakal coba untuk bermain sabar. Trigger dari base turret pasifnya tentunya dan tampaknya mereka menunggu untuk fight yang bagus. Oh, Renegade ini bukan hal yang baik. Tertampar dengan Final Slash yang juga langsung di burst down habis dengan adanya view di sana. Buang flicker, take down juga. Dan kali ini teman dari AP Brand yang tadinya cukup nyaman. Leadnya ini benar-benar total dominasi sudah 12 menit jalannya pertandingan. Ya, masalahnya ujung damage Blacklist nih untuk sekarang masih belum jadi, dan lihat tangkap terus. Oke, efek sound membuat dari Edward pun tidak berkutik lagi. Netherrealm diaktifkan dan bahkan kali ini pergerakan dari Yue pun bakal langsung saja dikunci. Namun masih bisa mundur dari Arcane Shade dan Shadow Strike. Namun pergerakan dari AP Brand kali ini berfokus menuju ke arah base middle turret yang berhasil pula untuk diruntuhkan. Kehilangannya kuantitas itu yang membuat tier tengah tentunya dari Blacklist International juga bisa dihancurkan oleh teman-teman dari AP Brand. Dan untuk dari item, lihat bagitonya full damage. Typical. Dan bahkan kalau kita Sesuai ngelihat ekspektasi. ke arah dari view aja, dia seenggaknya itu punya 30% cooldown reduction loh. Dari Enchanted Talisman plus dengan ada Lantern Enchant. Apalagi ditambah dengan Glowing One. Efek burn lah tadi yang kalau nggak salah numbangin ke arah Renegade. Dan ngelihat bagaimana itemnya dari Ogwon pun dengan Thunderbelt dan juga Radiant Armor. Ini pekerjaannya kayak pick over gitu loh. Semuanya ditarik. Beda server tuh tadi, dari dinding pun nembus tadi dengan ada Final Slash. Dan itu yang membuat akhirnya pick off demi pick off dilakukan oleh AP Brand. Meminimalisir defensive mechanism dari Blacklist dan akhirnya dapetin 2 inhibitor turret. Wah, flap Quito ini ya. Ngeri loh. Itu jadi pegangan banget dan ya tipikal banget dengan adanya build ke arah ofensif loh. Ini bener-bener yang nggak diduga-duga mungkin dari Blacklist. Mungkin sudah menduga-duga, tapi nggak ada respon jelasnya. Tadi Hunter Strike, si Halberd bahkan. Jadi item-item jahat ini emang udah akan bisa memegangin minimal 1 member dari Blacklist. Yap, PR banget juga buat ngunci Super Marco-nya ya. Karena nggak ada sisi pasti gitu loh untuk bisa menculik ke arah Super Marco yang terlihat baik-baik aja nih. No death loh. Mereka mengharapkan dari Edward, tapi tentunya dengan coveran teman-teman dari AP Brand, sulit banget untuk Edward bisa memegang dari sisi Super Marco. Oke, tapi Final Slash tadi udah mulai dibuka juga mengunci keberadaan dari Renegade di zoning balik. Sensui mencoba untuk merangsek masuk terhadap eksekusi Lord yang sudah dilakukan oleh KLTZ, namun Blacklist International memilih untuk mundur dan merelakan saja Lordnya jatuh ke tangan dari AP Brand karena Yue sedang berusaha keras untuk clear wave minion. Ini power hero loh Choji, power hero dari Yue berhasil di bener-bener nggak dibuat berkutik di game ini oleh AP Brand. Masalahnya 3 faktor yang bikin Blacklist tadi nggak bisa maju. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya ya, ini udah sangat-sangat mendominasi gitu loh. Bahkan antar roamer aja, itu bedanya udah 1.500. Dan kalau kita ngeliat alasannya, pertama tadi Yue aja udah kena poking damage, itu tinggal 30% darahnya. Otomatis dia harus pulang. Kalau dia pulang, gak ada Netherrealm juga yang bisa diberikan ke arah Blacklist. Yang kedua, minion wave-nya. Itu jalan dari mid dan juga di arah top lane. Dan yang ketiga, Blacklist International belum kena 20% damage deh dari Lordnya. Darahnya Blacklist tuh udah nggak kuat sama sekali untuk melakukan Lord Dance melawan teman-teman dari AP Brand. Karena di zoning abis ya. Di zoning habis-habisan. Pakai damage yang mengerikan ya, tapi
Final Slash kembali terbuka. Ternyata targetnya adalah Rennet J. Base terbuka dengan cukup lebar. Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Tapi lihat bagaimana OHEB berusaha keras untuk bisa clear wave minion dengan ada satu blazing duet. Namun damage-nya dari Kaltiz berhasil mendapatkan double kill. Dan game yang kedua jatuh kembali kepada AP Brand. Lagi dan lagi The Hive berhasil menjalankan eksekusi yang sangat maksimal.